Naas banget nasib pria asal Aceh bernama Deddy Saputra ini. Hanya karena menyampaikan alasan berpindah agama dari Islam ke Kristen, ia kini jadi tersangka penistaan agama. Saat ini dia bahkan telah ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal. Kasus bermula setelah dia memposting video di akun TikToknya @tersadarkan5758. Dalam video itu, Deddy menjelaskan alasan dirinya berpindah agama dari Islam ke Kristen. Dalam video yang kemudian viral itu, Deddy menanggapi komentar netizen soal alasan pindah agama. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, gak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu, ucapnya. Lalu ia menambahkan, Muhammad ketika masih belum menjadi nabi, menerima wahyu istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Potongan pernyataan inilah yang dianggap banyak pihak sebagai bentuk penghinaan. Video tersebut menyebar cepat, ditonton sekitar 1,9 juta kali dan menuai kecaman luas. Sejumlah organisasi di Aceh kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan video itu pada 5 November 2025. Pelapornya adalah Ketua Umum PW Pelajar Islam Indonesia Aceh, Muhammad Randy Febriansyah, bersama Dinas Syariat Islam Aceh, Satpol PP atau WH Aceh, serta ormas Islam lainnya. Menurut Randy, laporan itu bukan soal emosi, tapi tanggung jawab moral. Kami melihat adanya dugaan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, ujarnya. Setelah melalui proses penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Deddy pada 18 Februari 2026 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Deddy kemudian dibawa ke Mapolda Aceh dan resmi ditahan sehari setelahnya. Penyidik menetapkan Deddy sebagai tersangka dan menjeratnya dengan sejumlah pasal. Di antaranya ialah pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait penyebaran kebencian berbasis SARA, serta pasal-pasal terkait dalam KUHP baru. Penangkapan ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Banyak kalangan menganggap polisi seringkali pilih kasih menangani kasus-kasus penistaan agama. Ketika pelakunya yang non-muslim, polisi sigap menangkap orang yang dianggap menghina Islam. Tapi sebaliknya, ketika seorang muslim melakukan hal yang sama, polisi seringkali membiarkannya. Contoh yang paling diingat adalah saat Rizik Syihab bilang, kalau Yesus dilahirkan, susternya siapa? Atau saat Abdul Somad bilang dalam salib ada jin kafirnya, dan sejumlah tokoh Islam lainnya. Merespon kondisi ini, seorang influencer TikTok @guermanasareras mengkritik dengan satir ketidakadilan itu. Dia melontarkan gagasan agar Indonesia dibagi menjadi dua negara, satu negara mayoritas dan satu negara minoritas. Menurut hemat saya, jauh lebih bagus Indonesia itu dibagi dua negara, satu untuk mayoritas dan satu untuk minoritas, ucapnya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa hukum itu tajam untuk minoritas dan tumpul untuk mayoritas, lanjutnya. Kami di Gerakan PIS tegas menolak segala bentuk penghinaan terhadap agama apapun, tapi kami